wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil habaib wa ala khatamihi amiril mu'minin sayyidina Ali bin Abi Thalib wa siddil Hasan wal Husain wa ummihi Fatimah al-Batul fil mafatih wal manabir. Salatan wa salaman daimain mutalazimain fil ghairi hasil. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat taufik wal hidayah, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat apa? Nikmat yang kita dijadikan umatnya Sayyidina Maulana Muhammad. Kenapa nikmat paling besar? Kenapa nikmat yang paling agung? Karena salah satu umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita yang mana di dalam kitab Imam Al-Busiri, di dalam kitab Burdah, yang beliau mengatakan di akhir Rasul kun akhir al-umam. Karena Rasulnya yang mulia, umatnya juga ikut mulia. Nah, kita ini udah tinjau dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-sia tuh. Kita udah tinjau nikmat dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad. Dan salah satu nikmatnya lagi apa? Salah satu nikmatnya lagi, kita dikumpulkan di sini. Kita berkumpul di tempat kebayaan. Kita berkumpul yang mana mengingat keseharian-harian Rasulullah SAW. Kita memulai dengan baca Yasin, hadis Al-Quran, membaca Maulid Surah, yaitu Maulid Surah itu Maulid yang biasa itu kehidupan sehari-hari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita di sini bekerja untuk menuntut ilmu. Kita ini datang ke majelis ilmu yang mana banyak dari keutamaan orang yang menuntut ilmu, orang yang datang ke majelis ilmu. Ini salah satu rajin mulia di sana, salah satu taman-taman di surga. Yang mana salah satu keutamaannya untuk yang menuntut ilmu, untuk kita datang untuk ke majelis ilmu, majelis itu yang mana dikatakan oleh Rasulullah SAW, masalah katakan yang akan disebut dengan ilman, kalau Allah dikatakan ilmu. Barang siapa orang yang pergi atau jalan nak pergi untuk menuntut ilmu, sahaja mencari ilmu. Akan Allah mudahkan, akan Allah dampaki jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata kita kalau dari Kuta ke sini, kita tak tahu mapnya. Kita pasti berusaha dulu, kita buka Google Map, kita berusaha nanya orang boleh sampai ke tujuan. Ini kita karena kita pengen masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pengen masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke majlis ini. Kita datang untuk menuntut ilmu. Karena kenapa? Dari majlis ilmu lah, dari majlis lah kita mengetahui yang mana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari keutamaan menuntut ilmu itu. Salah satunya kita jangan bahwa kita berdua sayap daripada malaikat yang mana malaikat itu ridho kita tidak saya kita berdoa saya karena kenapa? Karena kita ingin menuntut ilmu agama Rasulullah SAW. Kita punya niat dari hati kita untuk mendapatkan ilmu agama Rasulullah SAW. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi yang tampak dari wajahnya, Nabi yang mana bagus dari akhlaknya, yang mana dikatakan ada Sayyidatuna Aisyah kan akhlakul Quran. Adapun akhlak beliau dari Al-Quran. Nabi yang mana ketika kelahirannya wulidan maksunan maktu asurah, yang mana ketika kelahirannya maksunan udah secara cinta maktu asurah, yang mana udah terputus dari tali pusatnya. Jadi Nabi itu ketika kelahirannya udah sempurna, dari lahirnya udah sempurna. Nabi yang mana boleh
nuran fawqa kulli nur. Cahaya di atas dari cahaya. Cahaya nak setengah apapun Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini kita malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam, ketua daripada seluruh hari-hari, kepala dari seluruh hari-hari. Nah, hari yang penuh berkah. Karena kenapa di malam Jumat ini yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa kita. Kita memperbanyaklah doa kita di malam Jumat. Karena diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini malam Jumat kita mulai dengan kebaikan. Kita menutup dengan kebaikan. Kita mulai dari baca Yasin dan memperbanyak salawat kita, kalau bisa memperbanyak salawat kita di hari Jumat atau malam Jumat. Karena kenapa? Yang mana di hadis Rasulullah SAW, asal ada salah tuan Jumat atau Jumat. Baik, perbanyakkanlah salawat di hari Jumat atau di malam Jumat. Yang mana di hari Jumat itulah dikumpulkan bagi uang salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi di store kalau kita menuju PN pasti di store dengan ke guru. Jadi ini kita salawat di store kepada Rasulullah SAW setiap hari Jumat. Makanya kalau kita salawat dengan ikhlas, dengan giat kita salawat dengan Rasulullah SAW, maka akan distorkan. Jadi nama kita bagus di depan Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita dilebihkan, kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah, insya Allah kita akan bisa bertemu dengan Rasulullah ya kada dan aumanam. Ya kodam secara langsung atau secara tidur atau secara kita mimpi. Siapa yang tidak pengen ketemu dengan Rasulullah SAW? Dan maka kita memperbanyaklah di hari Jumat ini. Karena malam Jumat, di hari Jumat kita memperbanyak. Kalau biasa kita 100 kali sehari, kalau bisa 1000, nambah 1000. Kalau berapa? Sayyidul Ayyam, keluar daripada hari-hari itu. Nah, itu jadi menuntut ilmu, kita memperbanyak sholawat, kita nambah lagi takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Itu bekal dari dalam itu bekal kita. Bakal lagi di yaumil kiamah, di hari kiamat nanti kita itu bekal kita pas hari kiamat. Karena sholawat bisa menyafaat ke kita. Karena apa? Cuma Rasulullah SAW yang bisa nyafaat ke kita. Jadi kita memperbanyaklah sholawat dan takwa juga bekal kita. Itu takwa itu bekal. Makanya setiap hari Jumat, setiap kali kita pasti ada mengingat takwa. Karena apa? Kalau meninggal tidak bawa bekal, tidak bawa takwa, ya sama beboong. Dia nak hidup semewah apapun setiap harinya, setiap harinya dia nak makin nak bahagia apapun. Yang mana dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man mata bila jadi faka'ana marakul bahra wal sabil. Barang siapa orang yang meninggal tanpa membawa bekal, seperti apa? Seperti orang melintasi sungai tanpa dengan kapal atau ketek kayu. Jadi cuma dia kalau ini tidak bisa melintasi kalau ketek apapun kan. Jadi itu bekal kita membawa bekal untuk ketika kita meninggal, ketika kita di yaumil kiamah. Kalau kita melakukan itu, kita tidak mikir-mikir itu lagi. Dapat rezeki dari mana? Udah ya Allah mungkin rezeki yang tidak disangka-sangka. Banyak rezeki yang tidak disangka-sangka. Salah satunya apa? Tengok Kak Dewi udah nak kahwin ya. Nah itu salah satu rezeki yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba udah nak kahwin. Jadi ada kayaknya ketawa-tawanya kan? Senang deh setiap harinya. Dan di sini saja Al-Bagir sampaikan, apabila Al-Bagir salah, Al-Bagir mohon maaf sebesar-besarnya. Lagu bermanfaat Nabi berkatihim, bahdi nalus Nabi bermatihi, wa'abidna bertarikatihim, wa ma'abadi minum bidani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.